Assalamualaikum Gigs. Gimana nih kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa? Lancar gak? Semoga lancar-lancar aja ya. Kali ini aku membahas salah satu peristiwa penting bagi kaum muslimin yang terjadi pada saat bulan Ramadan, yaitu Perang Badar. Perang Badar adalah peperangan besar pertama kaum muslim. Penasaran gak? Oh ya, aku disclaimer dulu, mohon maaf jika aku salah dalam penyebutan nama dan tempat, mohon dikoreksi ya. Oke, yuk kita bahas. Awal mula konflik Perang Badar disebut juga sebagai Yaumal Furqan. Yaumal Furqan ini sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Anfal ayat ke-41. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa disebut Yaumul Furqan karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan perbedaan yang jelas antara yang hak dan batil. Awal mula Perang Badar ini terjadi dari berbagai rentetan peristiwa yang terjadi sebelumnya nih gigs. Saat Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah pada tahun 622 Masehi dengan para sahabatnya dan keluarganya dari kota Makkah ke kota Madinah setelah sebelumnya beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Keputusan beliau hijrah selain tentunya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga karena alasan keselamatan bagi kaum muslim dari siksaan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Setelah itu juga Rasulullah SAW juga ingin memperkuat dakwah dan ajaran Islam dengan cara mendirikan kedaulatan Islam. Juga dengan tujuan untuk membuat negara yang lebih baik yang mengurus umatnya dan menyerukan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hijrah itu mereka semua meninggalkan harta benda dan juga keluarganya yang gak bisa ikut. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau udah membentuk banyak sekali sariyah atau pasukan yang berjumlah di bawah 100 orang yang tidak diikuti Nabi buat nyerang kafilah suku Quraisy. Karena para pemimpin-pemimpin suku Quraisy ini mengambil harta-harta yang ditinggalkan kaum muslim saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak hanya harta, tapi juga istri dan anak-anaknya diambil oleh suku Quraisy. Buat kalian yang nggak tahu kafilah, adalah rombongan dagang yang jumlahnya lebih dari 3 ekor unta yang bawa barang dagangan. Nah, pada akhir bulan Syaban tahun 2 Hijriah adalah pertama kalinya umat Islam diperintahkan melakukan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika bulan Ramadan saat pertama kalinya kaum muslimin mulai melakukan ibadah puasa, ini juga tepat peristiwa Perang Badar terjadi. Pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah ada informasi yang sampai ke Rasulullah SAW bahwa ada kafilah Quraisy yang sangat besar berjumlah 1000 unta yang senilai 50.000 dinar berasal dari negeri Syam menuju ke Mekah yang melewati pinggir Madinah. Negeri Syam berada di sebelah utara kota Madinah yang sekarang jadi negara Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Biasanya sih kafilah-kafilah tersebut dikawal dengan 300-500 prajurit, tapi kali ini hanya dikawal dengan 40 prajurit. Karena mereka berpikir selama ini mereka tuh selalu berhasil melewati kota Madinah dengan aman tanpa gangguan. Kafilah inilah yang membawa harta kaum muslimin yang mereka rampas di Mekah. Kafilah ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerang kafilah itu, tapi jangan sebarkan ini ke kaum muslimin sebagai sebuah peperangan, tetapi hanya untuk merebut kafilah dan mengambil kembali hak kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW memimpin pasukan Ghazwa atau pasukan yang berjumlah di atas 100 orang dan dihadiri Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh kaum muhajirin, yaitu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dengan kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah. Hingga akhirnya terkumpul 313 orang, 314 dengan Rasulullah SAW, yang terpilih terdiri dari 83 muhajirin dan 231 Ansor. Rasulullah SAW diperintahkan buat memberi pilihan untuk siapa saja yang mau ikut dan bukan merupakan kewajiban. Salah satu sahabat dan juga menantu Rasulullah SAW yaitu Utsman bin Affan pengen banget ikut. Tapi karena beliau mempunyai uzur, yaitu istri beliau yang merupakan anak Rasulullah SAW mengalami sakit keras, maka Rasulullah SAW menugaskan Utsman buat menjaga anaknya, walau akhirnya meninggal dunia.
Akhirnya dia diberikan ganima atau harta rampasan perang dan pahala perang Badar karena saat itu belum dikatakan peperangan, tapi masih rangka menyerang kafilah Quraisy, bukan menyerang pasukan Quraisy yang baru keluar dari kota Mekah. Abu Sofyan yang mimpin kafilah Quraisy pergi ke dekat sumur di Badar buat mencari tahu apakah kaum muslimin akan menyerang atau tidak. Rasulullah SAW juga mengutus 2 sahabatnya menjadi mata-mata. Kedua sahabat Nabi itu sampai di suatu sumur dekat Badar, lalu melihat ada 2 orang wanita yang berbicara mengenai kafilah yang akan lewat sebentar lagi. Kedua sahabat Nabi terus kembali ke Madinah untuk mengabarkan ke Nabi. Tidak lama kemudian, Abu Sofyan juga sampai ke sumur, lalu bertanya ke kedua wanita itu, apakah ada orang yang lewat di sekitar sini? Kedua wanita itu menceritakan ada 2 orang yang datang dan gak lama kemudian pergi lagi. Abu Sofyan lalu ngecek tempat istirahat 2 orang yang dimaksud sama wanita itu. Dan dia nemuin kotoran unta. Dia memeriksa kotoran unta ini dan nemuin beberapa biji kurma di dalamnya. Dia tahu seluruh jazirah Arab hanya penduduk Madinah yang memberikan makan untanya dengan kurma karena saking banyak dan berlimpahnya kurma dari kota itu. Lalu Abu Sofyan ngirimin surat ke Mekah kepada pemilik harta kafilahnya. Dia mengatakan kalau kafilah mereka akan diserang oleh Rasulullah SAW dan dia meminta mereka segera mengirim pasukan malam itu juga. Abu Sofyan mengirim Damdam bin Amr, seorang yang ahli dalam menyebarkan berita palsu ke Mekah sambil membawa surat dari Abu Sofyan. Damdam ketika hampir sampai Mekah, dia pun merobek-robek bajunya dan membunuh untanya. Darah untanya dipakai untuk dilumuri ke tubuhnya. Saat dia memasuki Mekah, dia berakting seperti orang yang habis diserang dan berteriak minta tolong dan bilang kalau ada penyerangan. Saat ditanya penduduk Mekah, dia hanya diam saja dan berjalan sampai ke tempat para tokoh-tokoh suku Quraisy. Damdam menceritakan bahwa Rasulullah SAW dan penduduk Madinah udah nyerang kafilah dan kalau nggak ada bantuan sesegera mungkin, maka harta milik mereka akan habis. Para tokoh Quraisy dan penduduk Mekah lalu segera mengumpulkan pasukan hampir 1.000 orang yang dipimpin Abu Jahal. Mereka segera berangkat tidak lama kemudian. Nabi Muhammad SAW yang tadinya mengumumkan ini bukanlah perang dan cuma berhasil mengumpulkan 314 orang termasuk beliau dan hanya memiliki 68 unta dan 2 kuda. Perlengkapan perangnya sederhana dan tidak membawa banyak anak panah. Sementara Quraisy bawa 200 kuda dan 800 unta. Quraisy juga membawa ratusan ekor unta lainnya buat bawa-bawain logistik gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa pasukan kafir Quraisy menuju ke arah mereka guna menyelamatkan kafilah mereka, maka Nabi Muhammad SAW pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar berpendapat agar apa yang sudah direncanakan supaya terus dilanjutkan. Begitu juga halnya Umar bin Khattab dan Mikdad juga berpendapat demikian. Nabi Muhammad SAW terus bertanya pendapat ke para sahabat karena masih menunggu pendapat dan pandangan dari kaum Ansar. Sebab pada saat perjanjian Aqabah Kubro, mereka akan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Perlindungan tersebut mereka berikan kepada Nabi selama beliau masih bersama mereka di Madinah dan bukan ketika berperang di luar kota Madinah. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansar berdiri dan berkata, "Kami beriman dan mempercayaimu. Kami bersaksi bahwa apa yang kau laksanakan itu benar. Selain itu kami telah berjanji untuk mendengar dan taat kepadamu. Teruskan apa yang engkau kehendaki wahai Rasulullah, kami akan bersamamu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, seandainya engkau meminta kami untuk menceburkan diri ke laut, kemudian engkau mencebur, maka kami pun akan mencebur diri kami. Dan tidak seorang pun dari kami mengingkarimu, dan tidak ada yang enggan untuk berperang besok, dan sungguh kami akan sabar dalam peperangan nanti. Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Berjalanlah bersama kami dengan berkat Allah." Rasulullah SAW sangat senang dengan ucapan Sa'ad tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Berjalanlah dan berilah kabar gembira. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku pertolongannya. Demi Allah seolah-olah aku melihat peperangan itu." Rasulullah SAW akhirnya keluar dari kota Madinah untuk mengejar kafilah Quraisy sampai di wilayah Badar di dekat sebuah bukit bernama Udwah ad-Dunya sebelah utara dari Badar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkemah di belakang bukit itu. Sementara itu pasukan Quraisy berada di bukit Udwah al-Quswa yang berada di seberang Udwah al-Dunya. Kedua pasukan nggak tahu satu sama lain kalau mereka tuh udah sangat dekat karena keadaan tuh udah malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyuruh pasukannya menutup sumur-sumur yang ada di sekitar perkemahannya hingga menyisakan sumur yang berada di perkemahannya. Sementara di sisi pasukan musyrikin tidak ada sumur untuk minum. Abu Sofyan memutuskan buat mengambil jalan lain ketika tahu kaum muslimin udah menyiapkan pasukan untuk menyerang kafilah yang dipimpinnya. Dia juga nggak mengetahui kalau pasukan Quraisy udah keluar dari kota Mekah dan udah sampai di wilayah Badr. Abu Sofyan ngambil jalan gunung demi menghindari serangan kaum muslimin hingga ia sampai di wilayah pesisir Laut Merah. Ketiga kelompok itu nggak mengetahui posisi masing-masing satu sama lain. Kejadian ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal ayat ke-42. Abu Sofyan yang merasa posisinya udah aman terus ngirimin surat ke pasukan Quraisy untuk memberitahu kalau kafilahnya udah aman dan pasukan Quraisy sebaiknya pulang ke Mekah. Ketika pasukan Quraisy menerima surat itu, terjadi selisih pendapat antara pemimpin suku Quraisy hingga akhirnya Abu Jahal memprovokasi pasukan Quraisy. Sebagian besar dari pasukan Quraisy enggan untuk melanjutkan berperang, tapi karena paksaan Abu Jahal mereka akhirnya tetap ikut. Pasukan muslimin lalu menangkap 2 orang pasukan musyrikin yang lagi nyari air. Saat inilah diketahui kalau kafilah Quraisy yang dipimpin Abu Sofyan udah ngubah jalurnya dan saat ini ada pasukan musyrikin yang siap menyerang pasukan muslimin. Malam itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkemahan pasukan muslimin turun gerimis, jadi bikin kaum muslimin ngerasa ngantuk dan bisa tertidur lelap. Rasa ngantuk ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pasukan muslimin nih gak merasa takut menghadapi musuh-musuhnya. Hal ini tertuang di Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-11. Gerimis bikin tanah perkemahannya jadi basah tapi gak becek. Saat di padang pasir, tanah yang kering tuh sulit untuk dilalui, jadi bisa bikin capek. Tanah yang basah bisa bikin perjalanan lebih mudah untuk dilalui. Sementara itu, di perkemahan pasukan musyrikin turun hujan yang lebat. Tanahnya jadi becek dan kotor, bikin pasukan itu susah buat beristirahat apalagi tidur. Tanah yang becek ini bikin langkah-langkah lebih berat dan susah untuk dilalui. Logistik mereka pun banyak yang rusak dan gak ada lagi persediaan air untuk diminum. Beda sama perkemahan kaum muslimin yang ada sumur di dekatnya, jadi persediaan air tuh terjaga. Terjadinya perang. Pagi harinya tepat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah yaitu 13 Maret 624 Masehi, kedua pasukan bertemu di Badr. Sesuai tradisi perang di Jazirah Arab pada saat itu, yaitu mubarazah atau duel 1 lawan 1 antara prajurit pilihan masing-masing pasukan. Pertandingan pertama dari pasukan Quraisy diwakili oleh Aswad bin Aswad melawan wakil kaum muslimin yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah bin Abu Muthalib. Duel sengit ini dimenangkan oleh Hamzah. Terus dari pasukan Quraisy maju langsung 3 orang sekaligus yaitu Utbah, Walid anaknya Utbah dan Syaibah saudaranya Utbah. Dari kaum muslimin keluar 3 orang kaum Ansor. Kaum Ansor ini penduduk asli Madinah ya. Tapi Utbah nolak ngelawan mereka karena pengen ngelawan para kaum muhajirin, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memerintahkan sepupunya Ubaidah bin Harits, pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga menantunya kelak Ali bin Thalib memenuhi tantangan kafir Quraisy itu. Akhirnya Utbah maju melawan Ubaidah, Hamzah ngelawan Syaibah, dan Ali ngelawan Walid. Ali dengan beberapa gerakan mampu membunuh Walid dengan mudah. Gak lama Hamzah juga bunuh Syaibah. Duel Utbah dan Ubaidah berlangsung agak lama dan keduanya sempat jatuh. Utbah terkena tebasan pedang di kaki terus balas ke Ubaidah, walau berhasil ditahan sama Ubaidah. Hamzah dan Ali terus mendekati Utbah lalu membunuhnya. Ubaidah digotong oleh mereka berdua dibawa kembali ke dalam pasukan kaum muslimin. Tapi karena pukulan Utbah tuh sempat cukup keras ya ke dada Ubaidah, hal ini ternyata bikin Ubaidah akhirnya meninggal syahid. Pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Jahal itu terpukul moral pasukannya sampai nolak dilakukan duel lagi. Ya udah mereka siap-siap buat menyerang. Abu Jahal memerintahkan pasukannya buat tidak membunuh pasukan muslimin tapi nangkep mereka sehingga mereka bisa dihukum.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan perintah yang cukup aneh saat itu. Beliau menyuruh semua pasukannya untuk duduk. Seluruh tunggangan unta dan kuda ditaruh di bagian paling belakang pasukan. Pasukan Quraisy kebingungan dengan hal ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan buat bertahan dan membiarkan mereka nyerang lebih dulu. Ketika mereka mendekat, maka barulah melawan. Jika mereka melepaskan anak panah, maka bertahanlah dengan perisai-perisai. Kemudian pasukan Quraisy berjalan perlahan mendekati pasukan muslimin sambil menembaki anak panah. Sampai ketika pasukan kafir Quraisy udah sangat dekat dan siap menghunuskan pedang ke pasukan muslimin siap melawan balik. Tapi nunggu aba-aba dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua alasan pasukan muslimin diperintahin buat duduk, yaitu mengurangi rasa takut dibandingkan saat berdiri dan juga nambah keyakinan percaya diri mereka ketika berhasil menangkis anak panah. Cuma ada satu korban dari pasukan muslimin dari serangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memasuki tenda perangnya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat beliau Abu Bakar yang ikut masuk ke tenda menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, lalu tidak lama beliau tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau bantuan Allah Subhanahu Wa Taala sudah datang. Bantuan berupa 1000 malaikat yang dipimpin oleh Jibril sudah turun dari langit seperti ucap firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Anfal ayat ke-9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar dari tenda perangnya lalu mengambil segenggam pasir lalu dilemparkannya ke arah pasukan musyrikin. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh mata pasukan musyrikin terkena pasir itu. Ini adalah aba-aba dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pasukan muslimin supaya bisa nyerang pasukan musyrikin. Pasukan muslimin dan pasukan malaikat menyerbu pasukan musyrikin yang makin turun moralnya. Di saat yang bersamaan, muncul seorang kakak beradik dari penduduk Anshor, yaitu Mu'adz bin Afra yang berusia 16 tahun dan Auf bin Afra yang berusia 15 tahun. Sang kakak bertanya kepada salah seorang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf. "Paman, yang manakah Abu Jahal?" Abdurrahman bertanya balik, "Memangnya kenapa kamu mencarinya?" Kata orang-orang, dialah yang sering menyakiti dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Demi Allah, aku akan membunuhnya," kata Mu'adz. "Benar, nanti apabila dia muncul, aku akan memberitahunya," balas Abdurrahman. Tidak lama kemudian, sang adik Auf muncul dan bertanya hal yang sama ke Abdurrahman. Abdurrahman pun memberikan pertanyaan dan jawaban yang sama. Auf pun menjawab hal yang sama. Beberapa saat kemudian sosok Abu Jahal kelihatan nih dari kejauhan. Dia pakai baju besi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang tidak tertutupi cuma matanya aja. Begitupun dengan kuda tunggangannya. Abdurrahman pun ngasih tahu ke kakak beradik itu. Dan kedua kakak beradik itu berlari seperti anak panah yang melesat ke sasarannya. Abu Jahal yang dikelilingi oleh pasukan pengawalnya kelihatannya tuh sulit banget dideketin apalagi ditembus. Tapi dengan semangat jihad, kedua kakak beradik itu bisa menembus barisan pertahanan yang berada di sekeliling Abu Jahal dan mendekatinya. Mu'adz berhasil membuat Abu Jahal jatuh dari kudanya dan melukai cukup parah paha Abu Jahal. Sang adik Auf bin Afra mati syahid pada saat kejadian ini. Putra Abu Jahal, Ikrimah, mati-matian melindungi ayahnya. Ikrimah berhasil menebas bahu Mu'adz yang membuatnya terhuyung dan terjatuh ke belakang. Karena Abu Jahal terlalu terluka buat bergerak, Ikrimah mundur sendirian, meninggalkan ayahnya di dekat semak belukar. Mu'adz yang tangannya udah hampir putus, mundur sejenak, terus nginjek tangannya itu dan menariknya hingga putus. Terus dia mengikat tangannya untuk menghentikan pendarahan dan kembali coba membunuh Abu Jahal lagi. Namun dia mati syahid karena serangan pengawal Abu Jahal. Abu Jahal yang udah susah bergerak, kaget banget ngelihat di depannya ada dua sosok Abdullah bin Mas'ud. Dulu pas di Mekah, Abu Jahal tuh sering menghina Abdullah. Dan di saat terakhirnya pun dia masih menghina Abdullah dan meracau soal kemenangan kaum musyrikin. Abdullah terus duduk di dada Abu Jahal dan membunuhnya. Melihat pimpinannya udah mati, pasukan musyrikin mulai kabur dari medan peperangan. Banyak yang lari terbirit-birit meninggalkan senjata dan baju besinya bahkan tunggangannya. Akhir perang. Sebanyak 70 pasukan musyrikin tewas dan 70 lainnya jadi tahanan perang. Sisanya lari kembali ke Mekah. Sedangkan dari pasukan muslimin yang mati syahid sebanyak 14 orang.
Kaum muslimin memperoleh ganimah atau harta rampasan perang berupa 150 ekor unta, 10 kuda, sejumlah besar persenjataan dan alat pelindung diri, berbagai macam harta milik orang-orang yang melarikan diri, serta beberapa barang milik orang-orang Mekah. Kaum muslimin juga menangkap sejumlah tawanan. Salah satunya adalah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang sebetulnya enggan ikut berperang dan dengan sengaja tertawan. Rasulullah SAW kemudian nyuruh mengumpulkan mayat pasukan musyrikin ke sebuah sumur tua. Dan beliau bersabda, "Maukah kalian tahu bedanya mayat yang dibunuh pasukan muslimin dengan yang dibunuh malaikat?" Para sahabat pun menjawab, "Iya." Ketahuilah bahwa mereka yang mati karena malaikat di kepala dan jarinya terpenggal, ada bekas luka bakar. Karena para malaikat datang membawa api neraka. Sabda Rasulullah SAW. Hal ini ada di surat Al-Anfal ayat ke-12. Pada hari ketiga setelah peristiwa Perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meninggalkan tempat itu, yang kemudian diikuti sama para sahabat menuju Madinah dengan penuh rasa syukur dan memujinya. Bersama mereka terdapat para tawanan perang yang jumlahnya 70 orang lalu diberikan kepada para sahabat. Beliau berwasiat kepada para sahabat agar memperlakukan mereka dengan baik. Para sahabat pun melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Abu Aziz bin Umar mengatakan, "Aku termasuk salah seorang tawanan Badar dan berada dalam salah satu kelompok Ansar. Apabila waktu makan siang dan makan malam tiba, mereka mengkhususkanku untuk makan roti, sedangkan mereka makan kurma. Karena wasiat Rasulullah SAW kepada mereka, tidak seorang pun di antara mereka yang di tangannya terdapat roti, kecuali dia memberikannya kepadaku. Aku pun merasa malu dan menolak pemberian itu. Akan tetapi dia pun menolak dan tidak menyentuh roti itu sedikit pun." Banyak pemimpin Quraisy yang mati dalam perang Badar. Dengan kekalahan ini, kaum kafir Quraisy mulai terdesak beberapa tahun ke depan. Kekuatan pasukan muslimin di Madinah jadi tambah kuat. Selanjutnya, kaum muslimin melakukan beberapa kali perang melawan kafir Quraisy dan kaum Yahudi yang berada di Madinah dan sekitarnya. Hingga saatnya nanti terjadi Fatu Mekah atau penaklukan Mekah pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Alright gigs, jadi sampai di sini dulu. Gimana? Seru nggak? Kalian mau lanjut nggak ke penaklukan Mekah? Kalau misalnya mau, komen di bawah. Dan juga kalau misalnya ada salah atau ada yang kurang, bisa komen di bawah ya. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada kesalahan atau misinformasi atau mispronunciation karena aku bukan muslim dan memang di channel ini aku sebisa mungkin mengcover berbagai macam sejarah dan juga mitologi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Jadi of course sekarang lagi bulan Ramadan, sepertinya akan lebih seru untuk membahas sejarah muslim. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankannya dan semoga lancar ya sebulan penuh. Alright. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Kedua sahabat Nabi terus balik ke Madinah buat mengabarkan ke Nabi. Pertandingan pertama dari pasukan Quraisy diwakili oleh Aswad bin Aswad. Ubaidah digodong lagi.